Doa 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 dipersilahkan. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai doa, itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dari Adam sampai dengan zaman gereja, doa mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan, ya. Karena setiap kali umat Tuhan mau mendekatkan diri hidupnya kepada Tuhan, maka doa itu menjadi sesuatu hal yang pasti mereka lakukan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa doa itu adalah cara untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari apa yang sudah dibacakan tadi kita tahu dalam kondisi bangsa Israel ini adalah doa daripada Salomo, ya. Jadi Salomo ketika dia memohon kepada Tuhan, seandainya dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan ada sesuatu hal yang tidak berkenan dan terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa dalam kehidupan mereka, dan Tuhan katakan semuanya itu akan bisa diatasi, atau dengan kata lain Tuhan memberikan jawaban untuk boleh memulihkan keadaan umatnya. Salah satunya selain daripada memanggil nama Tuhan, merendahkan diri, dan di sana juga umatnya berdoa, ya, umatnya berseru, umatnya meminta, umatnya memohon belas kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, Yakobus 5:16 di sana dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika saudara berdoa, itu ada kuasa yang besar yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dengan kata lain, doa itu menghadirkan Allah untuk hadir dan menolong di tengah-tengah masalah dan persoalan kita. Doa menghadirkan Allah untuk hadir menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Doa menghadirkan Allah untuk mengurai segala keruwetan mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kita. Doa membukakan mata hati kita yang tertutup untuk melihat bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan, ya. Berikutnya dalam ayat yang ke-17 sampai 18 dalam Yakobus 5 tadi dikatakan Elia adalah manusia biasa. Ketika dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya tidak turun hujan, maka hujan itu pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan lebih kurang, ya, 3,5 tahun lebih kurang. Dan ketika Elia berdoa kembali meminta supaya Tuhan menurunkan hujan, maka hujan pun itu juga turun. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa ada sesuatu hal yang terjadi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari 2 ayat di atas kita melihat, baik ketika Yakobus 5:16 di sana konteksnya dari ayat ini adalah berdoa untuk orang yang sakit, ya. Jadi di sana dikatakan bagaimana kalau ada yang sakit dan kita mendoakan dan dengan yakin didoakan maka mujizat itu terjadi. Dengan kata lain,
ketika kita berdoa, itu Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Allah bekerja untuk kita. Ketika kita berdoa, Allah yang berperang untuk kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mendatangkan kebaikan bagi dalam segala hal, bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, Allah bekerja, dan ketika Allah bekerja, mujizat itu nyata. Ya, jadi dalam hal ini kita sungguh-sungguh harus sadar, orang percaya adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Orang percaya adalah orang yang mempunyai kuasa ketika dia berdoa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menikmati kuasanya melalui doa. Saudara, kalau kita mau belajar kembali di dalam firman Tuhan, bagaimana doa itu bekerja dengan begitu luar biasa. Kita ingat ketika Musa dengan perintah Tuhan harus mengangkat tangan. Ya, saya yakin ketika Musa di depan laut Teberau, ketika dia mengangkat tangan, dia tidak mengangkat tangan etok-etok. Dia tidak mengangkat tangan dengan santai. Tetapi ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dia mengangkat tangan dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, dan laut Teberau itu terbelah. Ya, jadi seringkali kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan kalau berdoa dia mengangkat tangan. Sebenarnya dia sedang mendeklarasikan, dia sedang mengagungkan, dia sedang meninggikan Tuhan untuk boleh hadir dan bekerja di dalam setiap hal yang didoakan. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa di dalam doa itu adalah memindahkan kekuatan manusia kepada kekuatan Tuhan. Ya. Jadi dalam Tawarikh tadi dikatakan mengapa ketika kita berdoa kita harus berseru memanggil nama Tuhan dan merendahkan diri. Ya. Jadi ketika kita berdoa dengan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, itu kita memindahkan kekuatan manusia kita yang terbatas kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kita harus sadari ini. Salah satu arti daripada doa itu adalah mengakui keberadaan Tuhan dan kuasanya yang sungguh-sungguh ada. Sehingga ketika saudara berdoa dan saudara berdoa dengan kerendahan hati, saudara sedang mengakui bahwa saudara tidak mampu dan hanya Tuhan yang mampu untuk bekerja dan menolong di dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara berdoa, saudara adalah berbicara dengan Tuhan. Artinya ketika saudara berbicara kepada Tuhan, maka biarlah dengan sikap hormat dan kerendahan hati kita boleh datang kepadanya. Kemudian yang berikut, doa mendekatkan masalah atau persoalan atau sakit kita kepada Allah. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, itu seperti seseorang yang membawa nampan, dan di atas nampan itu ada sesuatu yang kita angkat dan kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara berdoa, saudara mendekatkan masalah dan persoalan saudara dan sakit saudara mendekat kepada Tuhan untuk Tuhan selesaikan. Ini yang harus kita sadari bersama-sama, mengapa kita harus berdoa. Ya, karena ketika kita berdoa, segala masalah dan persoalan kita bawa naik di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita bawa naik di hadapan Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan akan mengambil alih kekuatan kita yang
yang terbatas kepada kekuatan yang tidak terbatas. Doa adalah harapan di tengah-tengah kesulitan. Ketika saudara sudah tidak ada jalan, seperti halnya Petrus ketika ada di penjara kota Filipi, ya, dia ditaruh di penjara yang paling dalam, spesialis. Jadi rupanya rasul-rasul pada zaman itu identik dengan penjahat-penjahat kaliber, penjahat-penjahat besar, sehingga dia harus dimasukkan di tempat yang paling dalam. Nah, kita melihat yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika dia berada di pintu-pintu yang tertutup, tangan dan kaki yang terbelenggu, adalah berdoa dan menaikkan puji-pujian. Ya. Dan saya yakin puji-pujian yang dinyanyikan ini bukan puji-pujian orang yang frustasi, tetapi puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan, puji-pujian yang mensyukuri atas segala sesuatu yang terjadi. Dan puji-pujian itu dan doa itu mendatangkan kuasa Tuhan, melepaskan setiap belenggu dan membebaskan Rasul Petrus dari dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita yakin pasti Tuhan jawab. Ya, meskipun jawabannya itu jawaban yang tidak dikabulkan, dalam arti jawabannya itu adalah jawaban yang tidak, tapi itu pun juga sudah merupakan jawaban daripada Tuhan. Dan kadang Tuhan juga menjawab tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi pada kesempatan yang lain Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita itu seperti yang kita sampaikan, dan bahkan lebih daripada yang kita minta. Ya. Yang pertama, kita mau melihat hasil daripada jawaban doa yang diberikan oleh Allah, dijawab dengan dikabulkan sesuai dengan doa yang kita minta. Hana, ya, ketika dia berada di bait Allah, ya, karena dalam kehidupan Hana ini adalah seorang ibu yang merindukan untuk mempunyai anak. Jadi setiap tahun ketika diajak oleh suaminya pergi ke Yerusalem, maka Hana selalu ikut dan Hana berdoa. Dan pada kesempatan yang istimewa, kalau boleh saya katakan, Hana doanya nggak seperti biasa. Dikatakan oleh firman Tuhan ketika Imam Eli melihat Hana itu berdoa seperti orang mabuk. Ya, mungkin hanya berdoanya, mungkin tidak ada suaranya, mungkin hanya seperti sebuah lengkingan. Saya yakin ketika Hana sedang berdoa di dalam bait Allah untuk meminta keturunan, itu adalah satu doa yang benar-benar keluar dari hati nuraninya, keluar dari hatinya yang paling dalam, supaya Tuhan mengabulkan permohonannya. Dan di sana juga dikatakan, di sela-sela daripada doanya, Hana juga bernasar bahwa jika lahir anak laki-laki, maka anak itu akan diserahkan untuk Tuhan. Dalam arti anak yang lahir itu akan diserahkan untuk melayani Tuhan, dan lahirlah Samuel. Ya, dari sini kita boleh melihat bagaimana ketika mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami sesuatu hal yang ingin terjadi, berdoalah. Jangan berdoa dengan biasa, tetapi berdoalah seperti Hana, berdoa dengan lengkingan suara hati yang paling dalam. Dan itu rupanya mendekatkan yang Hana doakan itu kepada Tuhan, untuk Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus mengajar, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketika kita berdoa atau meminta kepada Tuhan, mintalah, maka artinya doa kita itu adalah doa yang terus-menerus
sampai doa itu dijawab oleh Tuhan. Ya, nggak peduli sampai berapa lama doa itu dijawab oleh Tuhan, yang penting saudara terus berdoa. Sarah, dia menunggu jawaban Tuhan untuk ada benih di dalam rahimnya dan Sarah boleh melahirkan Ishak itu 25 tahun. Mungkin saudara berpikir itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin, sesuatu hal yang sangat mustahil. Justru itulah uniknya jawaban Tuhan. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tidak mampu, ya, Rasul Paulus mengajar justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupku. Sehingga kalau dalam Tawarikh tadi dikatakan, ketika kita berdoa memanggil nama Tuhan, itu berdoa dengan kerendahan hati. Dengan kata lain, Tuhan, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya mohon belas kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Dan itu rupanya yang terjadi atas kehidupan daripada Hana. Sehingga Tuhan kabulkan permohonannya setelah menunggu begitu lama, akhirnya Hana melahirkan Samuel. Hagar, ya, ketika diusir oleh Abraham dengan membawa Ismail, mereka ada di padang gurun dan Ismail sedang menangis karena tidak ada air untuk mereka minum. Hagar tidak tahan melihat tangisan daripada Ismail. Kemudian Hagar memohon kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika Ismail menggedrung-gedrung kakinya, menggerak-gerakkan kakinya, maka dari sana keluarlah air. Dan mungkin atau katanya air itu sekarang yang dikenal dengan air Zam-Zam. Ya. Jadi air yang keluar dari padang gurun, ya, ketika Ismail menangis kehausan dan ketika Hagar memohon kemurahan yang daripada Tuhan. Luar biasa, ya. Tuhan sanggup menjawab segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan bisa menolong di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit. Kalau boleh saya katakan, di dalam lembah bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu membebaskan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan ketika kita berdoa, Tuhan jawab seperti persis yang kita doakan. Ketika hal itu terjadi, berbahagialah di dalam kehidupan kita. Ya, coba Ibu Elsia dibacakan satu ayat dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Yosua 10 12 sampai 14. Yosua pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 14. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam. Kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab
Amin. Terima kasih. Ketika kita melihat ini, maka kita bisa berkata, wow. Ya. Seorang yang bernama Yosua dengan pertolongan yang daripada Tuhan oleh karena doanya bisa membuat matahari berhenti. Jadi sebenarnya yang berhenti itu adalah bumi, bukan mataharinya, ya. Dan ini dibuktikan oleh pengetahuan bahwa hitungan daripada jam yang ada di muka bumi ini sebenarnya mengalami keterlambatan. Dan yang memberikan jawaban atas keterlambatan keberadaan waktu yang ada di bumi ini itu adalah Yosua ketika berperang melawan orang Amor. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara, ketika doa kita itu dijawab tapi tidak sesuai dengan yang kita doakan, ya. Mungkin kita berkata, kok meleset sih Tuhan jawaban doanya? Tidak. Tuhan tahu memberi yang paling terbaik atas kehidupan kita. Dan kita harus sadar, hidup orang percaya adalah hidup yang bergerak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan beri, dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, karena itu yang terbaik bagi Tuhan yang diberikan kepada kita, itu harus kita syukuri. Bapak Ibu, yang seringkali kita saksikan mengenai kisah seorang pemuda yang ada di Inggris ketika dia akan mengikuti misi ke Afrika, dan ketika dia sedang menjalani latihan misi dan dia sungguh-sungguh sudah berkemauan yang keras untuk berangkat misi, tetapi ketika satu hari sebelum kapal yang membawanya itu berangkat, dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu fatal karena kakinya harus diamputasi. Karena kakinya diamputasi, dia menangis, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau menyerahkan hidup ini kepadamu. Mengapa engkau menimpakan yang pahit kepadaku? Sampai akhirnya pemuda ini dipasangi kaki daripada karet. Dan beberapa waktu kemudian, karena pemuda ini masih berkeinginan untuk di Afrika, akhirnya dia berangkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah itu dikatakan ketika pemuda ini masuk di hutan Afrika yang paling dalam, yang sukunya dikenal sebagai suku kanibal, mereka semuanya ditahan. Dan pada hari yang ditentukan ketika mereka semuanya akan disembelih untuk dimakan, maka ketika kepala suku itu melihat ada orang kulit putih yang ikut, karena biasanya mungkin orang-orang kulit hitam, orang sesama jenisnya yang dia santap, tetapi ini rupanya ada yang lain. Dan kepala suku ini, saya yakin dengan seizin daripada Tuhan, dia mengambil kaki palsu daripada pemuda ini. Saya yakin ketika kepala suku ini mencoba memakan daging daripada kaki pemuda ini, dia merasakan ini daging yang beda, ya. Daging yang tidak bisa dimakan, daging yang tidak mengeluarkan darah, daging yang betul-betul kalau boleh saya katakan daging hanya milik orang-orang yang luar biasa. Sehingga saat itu ketika kepala suku menyadari dia tidak bisa memakan daging daripada kaki palsu daripada pemuda ini, maka dia mengatakan kepada penduduknya, orang ini adalah dewa yang datang di tengah-tengah kita, sehingga mereka semuanya menyembah dan Injil boleh disebarkan di sana. Saudara, mungkin jawaban Tuhan tidak sesuai, syukuri. Karena dengan perjalanan waktu saudara akan mengerti dan paham mengapa pada waktu itu Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak menjawab seperti yang kita inginkan. Karena sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang berikut, dijawab tetapi doanya tidak dikabulkan. Jawaban Tuhan itu tidak dikabulkan. Rasul Paulus itu rasul yang luar biasa.
Suatu saat firman Tuhan katakan Rasul Paulus ini punya sakit mungkin seperti asam urat akut ya kira-kira. Karena firman Tuhan menulis ketika kambuh itu sakitnya luar biasa. Dan Rasul Paulus tidak tahan dan Rasul Paulus minta Tuhan untuk melepaskan, menyembuhkan sakit yang ada di kakinya. Tetapi jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Seandainya doa itu tidak dijawab, biarlah kita mengucap syukur. Ya, karena apa? Karena Tuhan tahu yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dari kesimpulan yang ada dari apa yang sudah kita pelajari tentang jawaban doa pagi hari ini, yang pertama, berdoalah karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Berdoalah karena pertolongan dan jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mengucap syukurlah, baik itu dijawab, tidak dijawab, dijawab meskipun tidak sesuai dengan keinginan, untuk setiap jawaban yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.